Pengumuman, kami dari Sekolah Minggu GPI Sidang Paulus Excel Kids mengumumkan bahwa minggu depan tidak ada ibadah sekolah minggu di gereja sampai waktu yang belum ditentukan, dikarenakan aturan dari pemerintah mengenai COVID-19 bahwa anak-anak belum diperkenankan untuk berkumpul dalam jumlah besar. Adik-adik diharapkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengikuti ibadah online dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Excel Kids. Ketemu lagi di ibadah online GPII Sidang Paulus. Pasti semua sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap kan? Di minggu ini, kita akan belajar rahasia berkat dari Tuhan. Episode yang ketiga loh. Nah, ayo adik-adik, kita sama-sama siapkan catatan dan Alkitab kita ya. Kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, karena Kau Allah yang hebat. Kami berdoa Tuhan Yesus menyertai kebaktian online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya dimanapun kami berada, kami bersatu hati memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Seperti rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di kebaktian online GPII Sidang Paulus. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kakak Kentang. Kakak Kentang akan membagikan firman Tuhan yang menjadi tema bulan November, yaitu berkat. Nah, melanjutkan dari minggu-minggu sebelumnya, adik-adik sudah belajar banyak sekali mengenai rahasia berkat dari Tuhan. Masih ingat rahasia yang pertama? Betul, rahasia yang pertama adalah tentang beribadah. Nah, bagaimana dengan rahasia yang kedua? Apakah adik-adik ingat? Betul sekali, rahasia yang kedua adalah bekerja. Kalau untuk adik-adik mungkin belajar dan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana dengan rahasia yang ketiga untuk mendapatkan berkat dari Tuhan ya? Hari ini Kakak Kentang akan membagikan apa rahasia yang ketiga untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Adik-adik penasaran kan? Bisa tebak nggak? Selain beribadah dan bekerja. Sudah? Bisa? Kakak Kentang kasih tahu ya. Rahasia yang ketiga adalah menabur. Apa sih itu artinya menabur, Kakak Kentang? Daripada Kakak Kentang salah bicara apa arti menabur, yuk kita lihat sama-sama dari Alkitab. Pasti penjelasannya benar dan tepat. Kita buka sama-sama di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kakak Kentang bacakan ya. Berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Wow, dari firman ini kita belajar saat kita memberi, Tuhan akan memberi berlimpah-limpah sesuai dengan kapasitas kita. Dan apa yang menjadi takaran kita kepada orang lain akan Tuhan lakukan juga kepada kita. Yuk kita buka lagi di 2 Korintus 9 ayat 6. Kakak bacakan ya adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuh kan betul. Apabila kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Apabila kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga adik-adik. Satu lagi ya, kita buka dari ayat Alkitab untuk mengetahui apa itu berkat tentang menabur. Kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kakak bacakan ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, dari firman Tuhan yang terakhir, kita bisa belajar bahwa menabur artinya adalah juga memberi. Tapi jujur nih, di kondisi saat ini, kondisi corona ini, sangat sulit loh untuk kita diminta untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Memang kadang di saku kita ada uang beberapa lembar, tapi di hadapan kita mungkin ada orang yang lebih membutuhkan uang tersebut. Siapa coba yang dengan gratis memberikan kepada orang? Memang ada, tapi gak banyak loh adik-adik orang yang mau memberi apa yang dia miliki. Nah, firman Tuhan hari ini bukan berarti mengajak adik-adik untuk memberikan semua yang adik-adik punya kepada orang lain. Tapi kita juga gak apa-apa kok memperhatikan keadaan diri kita sendiri. Kita bisa menabung untuk masa-masa sulit. Namun yang harus diperhatikan,
kita harus menyadari bahwa di saat kita berbagi dan di saat kita memberi, kita bisa merasakan berkat yang daripada Tuhan serta kasih daripada Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita, dan kita bisa berkata cukup untuk tidak membeli barang-barang yang tidak perlu atau membeli hal-hal yang tidak perlu. Apakah adik-adik tahu, apabila adik-adik memilih untuk menabur atau memberi, adik-adik bisa belajar banyak hal loh. Yang pertama adalah ketika semua orang memberi, semua orang menerima. Jadi apabila adik-adik memberi, adik-adik akan juga menerima dari Tuhan atau dari siapa saja. Sangat simpel kan? Dan semua juga happy karena semua orang memberi dan semua orang menerima. Kedua adalah menolong kita untuk belajar merasa cukup dan berani berkata cukup. Apa sih maksudnya merasa cukup, Kak? Merasa cukup artinya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak menginginkan hal yang lebih karena kita berfokus kepada Tuhan. Kalaupun ada uang lebih, uang itu akan ditabung untuk masa depan kita atau berjaga-jaga dalam masa sulit di depan nanti. Bisa juga dengan menabur untuk merasakan berkat dan kasih Tuhan dan berbagi kepada sesama. Ketiga adalah membuat kita percaya atas pemeliharaan Tuhan. Adik-adik, apabila kita memilih untuk memberi, berarti kita percaya Tuhan akan memelihara hari-hari kita. Makanan kita, pakaian kita, kehidupan kita, Tuhan saja sudah cukupkan. Maka dari itu, kita bisa memberikan apa yang kita miliki, sebagian yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, karena Tuhan pasti yang mencukupkan kebutuhan kita. Nah, setelah kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita belajar hal yang keempat, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan akan sifat dan karakternya. Tuhan yang memiliki sifat yang setia, yang baik, yang mencukupkan kita, dan yang mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang. Di saat kita menabur dan memberi, kita sama seperti karakternya Tuhan, menjadi garam dan terang untuk sesama. Nah, hal yang kelima adalah menabur atau memberi itu anugerah daripada Tuhan. Adik-adik pernah nggak dikasihi oleh seseorang dan adik-adik ingin sekali membalasnya karena orang itu baik sekali kepada adik-adik? Sama seperti kita terhadap Tuhan, Tuhan sudah memberi banyak sekali pada kita dan kita ingin sekali membalasnya. Bukan dengan harta atau bukan dengan uang atau bukan dengan hal mewah, tapi dengan kita bisa bersyukur dan membalas kasih Tuhan dengan memberi dan menabur kepada orang lain, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang menabur dan memberi. Adik-adik juga mengerti kan bahwa menabur dan memberi itu tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan di saat kita memilih untuk memberi dan menabur kepada orang lain, kita belajar bahwa kita percaya atas pemeliharaan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan kita dengan sifat dan karakternya. Kita juga berani untuk berkata cukup dan merasa cukup atas apa yang kita miliki. Dan memberi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, adik-adik, sekian ya pertemuan dengan Kakak Kentang minggu ini. Semoga firman Tuhan mengenai menabur dan memberi yang Kakak Kentang berikan bisa adik-adik lakukan di rumah. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu ya adik-adik dan jangan lupa makan kentang. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar tentang memberi. Mungkin sulit untuk kami lakukan di masa-masa saat ini, tapi kami mau belajar memberi maupun sedikit, supaya pintu berkat boleh terbuka,
supaya kami semakin percaya perlindungan Tuhan, supaya kami merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan, dan supaya kami berani berkata cukup. Tuhan, tutup bungkus dan lindungi kami juga oleh sayap-Mu dari keadaan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan percaya. Amin. Wow, sudah ada 3 rahasia dari 4 untuk mendapatkan berkat yang sudah kita pelajari loh adik-adik. Semakin banyak yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkat, tapi semakin lebih mencintai Tuhan Yesus dengan sifat dan kasih-Nya kan? Nah, minggu depan akan ada rahasia terakhir nih. Jadi semakin pengen cepet-cepet hari minggu depan ya adik-adik. Makanya stay tune terus ya. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian online Excel Kids GPII Paulus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Tantangan November Excel Kids. Halo adik-adik Excel Kids, sudah lama banget ya kita stay di rumah akibat pandemik virus corona. Tapi kita nggak boleh hilang pengharapan. Yuk kita berkreasi dengan membuat video tentang berkat. Kamu bisa bercerita tentang berkat apa yang kamu rasakan yang selalu diberikan oleh Tuhan setiap harinya selama masa pandemi corona ini. Durasi maksimal 2 menit ya. Kakak tunggu ide kreasi kalian. Ayo mendukung gereja kita. Jangan lupa follow Instagram @exo.youth, subscribe YouTube GPII Paulus, dan follow Facebook GPII Paulus.